Anggang-anggang atau engkang-engkang dalam bahasa Sunda memiliki nama Latin garis lacustris. Serangga ini termasuk ke dalam ordo Hemiptera, sehingga masih satu bangsa dengan kepik, walang sangit, dan kutu daun. Anggang-anggang adalah serangga karnivora yang dapat mengambang di permukaan air. Dia akan memakan bangkai serangga atau serangga yang terjatuh ke dalam air. Kemudian dia akan menyerap sari dari mangsanya dengan cara menusuk tubuh mangsa dengan mulut penghisapnya yang disebut proboscis. Meskipun memiliki sayap, anggang-anggang lebih suka menggunakan kakinya untuk mengapung di permukaan air, sehingga kemampuan terbangnya tidak sebaik serangga terbang lainnya. Kemampuan mengapung yang dimiliki anggang-anggang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti bentuk keenam kaki anggang-anggang yang ramping dan panjang, membuatnya mampu menjaga keseimbangan tubuhnya di permukaan air dengan sangat baik, sehingga berat massa tubuh dapat disebarkan ke bagian kakinya. Hal tersebut dapat meminimalkan tekanan yang diberikan pada permukaan air. Selain itu, kaki dan tubuh anggang-anggang juga ditutupi oleh rambut yang bersifat hidrofobik, yang artinya sukar bersatu dengan molekul air. Karena struktur rambut di kakinya yang dilapisi sejenis zat lilin, sehingga udara dapat terperangkap dengan baik di bagian rambutnya. Tegangan permukaan air juga berpengaruh terhadap kemampuan anggang-anggang dalam mengapung di permukaan. Tegangan air membuat molekul air saling terikat satu sama lain, sehingga membentuk suatu lapisan di permukaan yang cukup kuat. Kakinya yang panjang, ramping, dan ditutupi rambut bersifat hidrofobik, membuat anggang-anggang dapat memberikan tekanan sekecil mungkin pada permukaan air, sehingga tidak memecah ikatan molekul air. Namun faktanya, anggang-anggang juga dapat tenggelam loh biolovers. Hal tersebut dapat terjadi ketika habitat air tempat anggang-anggang hidup sudah banyak tercemar oleh limbah. Limbah dalam air dapat mengganggu tegangan permukaan, karena air yang tercampur limbah dapat membuat ikatan molekulnya menjadi lemah. Sehingga tekanan sekecil apapun yang diberikan anggang-anggang akan membuat lapisan permukaan air pecah dan akhirnya menyebabkan kaki anggang-anggang basah dan lama-kelamaan akan tenggelam. Bahkan keberadaan kaki hidrofobik yang dimilikinya tidak banyak membantu. Oleh sebab itu, anggang-anggang dapat dijadikan sebagai bioindikator pencemaran suatu perairan. Apabila populasinya masih banyak, berarti perairan tersebut masih asri dan minim bahan pencemar dalam air. Dan sebaliknya, apabila satu pun tidak ditemukan, artinya lingkungan perairan tersebut sudah tercemar. Apakah di lingkungan sahabat biolovers masih terdapat anggang-anggang? Komen di bawah.